warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Fahri Siddiqi selaku pengampu matkul metode kuantitatif dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video presentasi kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Alvina Tiara Angelina sebagai moderator dan presentator pertama, dan di sebelah saya ada presentator kedua. Perkenalkan, nama saya Rida Rizkia sebagai presentator kedua. Saya Sofiana sebagai presentator ketiga. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu saya sendiri. Yang pertama, kajian teori. Teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior. Teori utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh I.C. Ajzen 1991. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seorang tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses perencanaan yang dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu yang pertama sikap terhadap perilaku, yang kedua nomor subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga komponen tersebut berbentuk niat berperilaku yang pada akhirnya mendorong terjadinya tindakan nyata. Selanjutnya, ekonomi hijau atau green economy. Berdasarkan UNDP 2011, ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang menekankan efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan kesejahteraan sosial. Dalam ranah individu, teori ini berimplikasi pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Pengetahuan mengenai konsep ekonomi hijau membuat mahasiswa lebih memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dengan berkelanjutan lingkungan. Selanjutnya, kesadaran lingkungan. Teori ini berasumsi bahwa kesadaran seseorang terhadap isu lingkungan akan memengaruhi perilaku ekologisnya. Kesadaran lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga kepekaan moral untuk bertindak demi keberlanjutan. Mahasiswa yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih mungkin mengurangi penggunaan plastik, memilih produk lokal, atau berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang. Selanjutnya, perilaku konsumen. Teori ini menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa. Menurut Schiffman dan Canuck 2008, keputusan konsumsi dipengaruhi oleh faktor internal seperti sikap, motivasi, dan pengetahuan. Dan faktor internal, lingkungan hijau, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, mahasiswa dengan pengetahuan tinggi tentang ekonomi hijau cenderung menilai dampak lingkungan dari konsumsi mereka sebelum membeli produk. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel secara objektif dan terukur melalui data numerik yang diperoleh dari responden, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara statistik dan digeneralisasikan. Menurut Sugiono, metode survei digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari responden dengan menggunakan instrumen kuesioner, karena survei dinilai efektif dalam penelitian sosial untuk menjaring data dari responden dalam jumlah relatif besar dengan waktu yang efisien. Populasi dan sampel. Populasi itu mengacu pada keseluruhan subjek, objek, situasi, atau unsur lain yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Populasi mencakup seluruh elemen yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi ekonomi yang masih aktif pada tahun akademik 2024. Pemilihan mahasiswa ekonomi sebagai populasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa ekonomi merupakan calon pelaku ekonomi dan pengambil keputusan di masa depan, sehingga pemahaman mereka terhadap konsep green economy dan kesadaran lingkungan menjadi sangat relevan untuk dikaji.
Selain itu, mahasiswa ekonomi telah memperoleh pembelajaran terkait aktivitas ekonomi serta dampaknya terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui mata kuliah yang telah ditempuh. Terus di sini ada sampel. Sampel itu merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian dan dianggap mampu mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mahasiswa program studi ekonomi yang masih aktif pada tahun akademik 2024. Terus yang kedua telah menempuh mata kuliah dasar ekonomi. Yang ketiga memiliki pengetahuan awal mengenai isu lingkungan dan konsep keberlanjutan atau sustainability. Yang terakhir itu bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian secara lengkap. Selanjutnya pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan green economy dan kesadaran lingkungan terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan mahasiswa ekonomi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi ramah lingkungan mahasiswa ekonomi tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif dan faktor efektif. Nah, temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa perilaku pro lingkungan dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai, sikap, dan kesadaran individu secara simultan oleh Komulkus dan Ackerman pada tahun 2002. Nah, berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda, diperoleh temuan bahwa pengetahuan green economy dan kesadaran lingkungan sama-sama memiliki arah pengaruh positif terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan. Namun demikian, tingkat kekuatan dan signifikasi pengaruh dari masing-masing variabel menunjukkan perbedaan, sebagaimana juga dikemukakan dalam penelitian sebelumnya terkait perilaku konsumsi berkelanjutan di kalangan mahasiswa. Yang pertama itu pengaruh pengetahuan green economy terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan. Nah, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan green economy X1 memiliki pengaruh positif terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan mahasiswa ekonomi. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan belum tentu diikuti oleh perubahan perilaku secara langsung, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian terkait kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku lingkungan menurut Kolmus dan Ackerman. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi pada dasarnya telah memiliki pemahaman mengenai konsep green economy, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diwujudkan. Cenderung masih bersifat teoritis dan belum diikuti oleh kebiasaan nyata dalam menerapkan konsumsi ramah lingkungan, sebagaimana dikemukakan dalam studi UNEP 2011 dan OECD 2017 mengenai implementasi ekonomi hijau. Nah, kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Mahasiswa mungkin mengetahui pentingnya konsumsi berkelanjutan, tetapi praktiknya masih mempertimbangkan faktor lain seperti harga, kenyamanan, dan ketersediaan produk. Faktor-faktor tersebut sering menjadi penghambat utama dalam penerapan perilaku ramah lingkungan. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan teori of planet behavior yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap positif terhadap suatu perilaku belum tentu mendorong tindakan nyata apabila tidak didukung oleh dorongan internal dan persepsi kontrol perilaku yang memadai. Nah, dalam konteks ini, keterbatasan kontrol perilaku dan kebiasaan konsumsi menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi pengetahuan dan tindakan nyata oleh Adjusant 2005. Nah, temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengetahuan green economy pada mahasiswa masih berada pada ranah pemahaman,
konseptual yang belum sepenuhnya berkembang menjadi kebiasaan konsumsi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan saja belum cukup untuk mendorong perubahan perilaku tanpa adanya internalisasi nilai dan pembiasaan perilaku lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengetahuan green economy berfungsi sebagai fondasi awal, namun belum menjadi faktor penentu utama dalam membentuk perilaku konsumsi ramah lingkungan mahasiswa. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama, hal satu itu ditolak karena pengetahuan green economy tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan mahasiswa ekonomi. B. Pengaruh kesadaran lingkungan terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan mahasiswa ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor efektif dan nilai moral memiliki peran yang lebih kuat dan mendorong perilaku ramah lingkungan dibandingkan faktor pengetahuan semata. Oleh Stern 2000 dan Bamberg 2007. Mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan tinggi cenderung lebih konsisten dalam menerapkan perilaku konsumsi ramah lingkungan. Kesadaran lingkungan mendorong individu untuk mempertimbangkan dampak ekologis dari setiap keputusan konsumsi, sebagaimana dijelaskan dalam teori perilaku pro lingkungan dan studi empiris sebelumnya oleh Schul 2001, Steck 2009. Nah, kesadaran lingkungan berperan sebagai dorongan internal yang kuat karena berkaitan dengan nilai kepedulian dan tanggung jawab moral individu terhadap kelestarian lingkungan. Individu dengan kesadaran lingkungan tinggi cenderung membentuk norma pribadi yang mendorong perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan value belief norm teori yang menyatakan bahwa perilaku ramah lingkungan muncul ketika individu memiliki nilai lingkungan, keyakinan terhadap dampak lingkungan, dan norma untuk bertindak. Dengan demikian, kesadaran lingkungan menjadi faktor yang lebih dominan dibanding pengetahuan green economy dalam membentuk perilaku konsumsi ramah lingkungan mahasiswa. Nah, temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesadaran dan kepedulian lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi hijau di kalangan generasi muda dan mahasiswa oleh Joshi dan Rahman tahun 2015. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua atau H2 diterima karena kesadaran lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan mahasiswa ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai green economy tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan pada mahasiswa ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teoritis mengenai ekonomi hijau saja belum cukup untuk mengubah tindakan nyata mahasiswa dalam mengonsumsi produk ramah lingkungan. Di sisi lain, variabel kesadaran lingkungan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan. Artinya, dorongan internal berupa kepedulian dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam jauh lebih efektif dalam membentuk gaya hidup berkelanjutan dibandingkan sekedar wawasan akademik. Dengan demikian, perilaku konsumsi ramah lingkungan di kalangan mahasiswa lebih banyak ditentukan oleh tingkat kesadaran emosional mereka terhadap konsumsi lingkungan sekitar daripada pengetahuan kognitif mengenai konsep ekonomi hijau. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi hari ini sudah cukup. Saya tutup dengan pantun. Python Probolinggo kotanya bersih, mahasiswa ekonomi rajin meneliti. Cukup sekian dan terima kasih. Mari jaga alam sepenuh hati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.